Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munjirah Sadi. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi. Apa itu etnografi? Adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis perilaku dan interaksi manusia di dunia maya atau internet. Istilah itu merupakan gabungan dari kata internet dan etnografi. Etnografi melibatkan pengamatan dan analisis terhadap komunitas online, forum diskusi, blog, media sosial, dan berbagai platform online lainnya. Dalam etnografi, peneliti menggunakan teknik seperti pengamatan, partisipasi, wawancara online, dan analisis konten untuk memahami berbagai aspek kehidupan online, seperti budaya, norma, nilai, dan interaksi antara individu. Tujuan dari etnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan pengalaman manusia di dunia maya. Etnografi dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan pemasaran. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari dinamika komunitas online, pola interaksi, pembentukan identitas online, dan pengaruh internet terhadap kehidupan sosial dan budaya. Bagaimana etnografi dapat digunakan dalam bidang pemasaran? Etnografi dapat digunakan dalam bidang pemasaran untuk memahami perilaku konsumen dan mendapatkan wawasan yang berharga tentang preferensi, kebutuhan, dan keinginan konsumen di dunia maya. Berikut adalah beberapa cara etnografi dapat digunakan dalam bidang pemasaran. Yang pertama, penelitian pasar. Etnografi dapat digunakan untuk melakukan penelitian pasar secara online dengan mengamati dan menganalisis komunitas online yang relevan dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Pemasar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, analisis sentimen. Melalui etnografi, pemasaran dapat menganalisis sentimen konsumen terhadap merek, produk, atau layanan tertentu. Dengan memantau diskusi dan ulasan online, pemasaran dapat mengetahui apa yang dikatakan konsumen tentang produk mereka. Informasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan produk, serta merespon masalah yang muncul dengan cepat. Yang ketiga, pemetaan pelanggan. Etnografi dapat membantu dalam memetakan profil dan karakteristik pelanggan dengan menganalisis perilaku dan interaksi konsumen di platform online. Pemasaran dapat mengidentifikasi segmen pasar yang relevan dan menggali wawasan tentang preferensi dan kebutuhan mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan personalisasi. Yang keempat, monitoring pesaing. Etnografi juga dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis aktivitas pesaing di dunia maya. Dengan mengamati komunitas online yang terkait dengan pesaing, pemasar dapat memahami strategi pemasaran yang digunakan, respon konsumen terhadap produk pesaing, dan tren yang berkembang. Informasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Etnografi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam memahami perilaku konsumen di dunia maya dan menginformasikan keputusan pemasaran. Namun, penting untuk diingat bahwa etnografi hanya merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan dalam pemasaran dan harus digunakan bersama metode penelitian lainnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang
komprehensif. Selanjutnya, apa manfaat mengidentifikasi sentimen konsumen melalui etnografi bagi strategi pemasaran? Mengidentifikasi sentimen konsumen melalui etnografi memiliki manfaat yang signifikan bagi strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, memahami persepsi konsumen. Dengan menganalisis sentimen konsumen melalui etnografi, pemasar dapat memahami bagaimana konsumen mempersepsikan merek, produk, atau layanan tertentu. Informasi ini membantu pemasar untuk mengetahui apakah konsumen memiliki pandangan positif, negatif, atau netral terhadap produk mereka. Dengan memahami persepsi konsumen, pemasar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk, serta merespon masalah yang muncul. 2. Mengukur kepuasan konsumen. Sentimen konsumen yang dikumpulkan melalui etnografi dapat memberikan indikasi tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan. Dengan menganalisis ulasan komentar dan diskusi online, pemasar dapat mengetahui apakah konsumen merasa puas atau tidak puas dengan pengalaman mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran saat ini dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi isu dan tren yang muncul. Etnografi memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi isu dan tren yang muncul di kalangan konsumen. Dengan memantau diskusi dan ulasan online, pemasar dapat mengetahui topik yang sedang hangat, perubahan dalam preferensi konsumen, dapat masalah yang mungkin timbul terkait dengan produk atau layanan. Informasi ini dapat membantu pemasar untuk merespon dengan cepat dan mengadaptasi strategi pemasaran agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, meningkatkan pengembalian keputusan. Informasi sentimen konsumen yang diperoleh melalui etnografi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih interformasional dan berdasarkan data. Pemasar dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi peluang, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mengembangkan kampanye yang lebih efektif. Dengan memahami sentimen konsumen, pemasar dapat mengarahkan upaya mereka dengan lebih baik dan meningkatkan hasil pemasaran. Mengidentifikasi sentimen konsumen melalui etnografi membantu pemasar untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang persepsi, kepuasan, dan preferensi konsumen. Informasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan strategi pemasaran, meningkatkan pengalaman konsumen, dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam pemasaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.